ketemu lagi deh. Iya nih sama kita berdua Yes, deh. di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro, kuning hari ini. Kuning ya, kita hari ini kok nggak Iya, janjian nggak kuning janjian ya? kan? Iya. Ada saya juga Nuka Zita yang udah bermatahari ria hari ini ya kan. Kita kayak ini ya, bunga matahari. Iya, bunganya udah ada di gue diwakilkan. Ada ini lo juga. Iya, bunganya Anggrek apa juga. sih? Ya terserah lah, lu mau bilang ini anggrek Kamboja, apa-apa juga bunga kantil. Bebas terserah deh. lah ya. Bebas deh. Kita hari ini pakaiannya lagi cerah ceria karena kita lagi mau jalan-jalan. Iya, kita mau jalan-jalan Yes, virtual, liburan. ya kan. Terus pagi-pagi kan biar kalian juga ngeliat kita tuh semangat gitu pagi-pagi hari ini. Yap. Dan semangat juga kita mau ngajak kalian virtual untuk jalan-jalan ke daerah kalau nggak salah julukannya nih kota hujan. Iya, kota hujan. Kota hujan dan kota 1001 angkot. 1000 baru gue mau bilang 1000 angkot. 1000 Angkotnya banyak angkot. banget. Iya, hijau semua tapi ya. Yap, bener banget. Ini tetangganya kota Jakarta, yaitu ada kota Bogor ya. Kita mau ngajak jalan-jalan ke kota Bogor. Kalau inget-inget kota Bogor tuh pasti inget dengan yang asri-asri gitu kan. Iya, ada kan tuh salah satu tempat wisata di sana. Ya ini gak usah kita lama-lama lah ya, bilangnya udah penasaran gue. Ya kan ini ada Kebun Raya Bogor guys. Yes, Jadi bener banget. Lu kita kapan? akan virtual ke sana. Yap, Gue gak lu tahu. kapan terakhir kali? Ya Allah, Bukan kayaknya virtual ya, langsung ke sana. Zaman sekolah kayaknya, Bo. Sama gue SD. Zaman sekolah. Gue Enggak 2-3 SD banget kali. sih gue. Gue pengalaman inget SMA banget soalnya kan naik apa-apa bus, terus lewat jalan tol sama teman-teman sekolah, jadi gue nggak bisa lupa tuh pengalaman Dulu itu. tuh pikirannya kayak Bogor tuh jauh banget Iya, gitu ya. iya. Kayaknya kalau mau jalan-jalan dari sekolah gitu, kemana ke Bogor, Kebun Raya Bogor. Ih jauh banget, Kayak bawa jauh bekal yang banget. banyak nih. Kayak mau kemana aja gitu ya kan. Terus gue piknik Iya, sama piknik. teman-teman sekolah. Terus pasti lu kayak sebelum itu gue pasti harus jajan beli makanan di supermarket iya, gitu. iya. Beli ini padahal cuma ke Bogor kalau sekarang udah gede gitu ya. Iya, kita. dulu tuh mikirnya tuh kalau Bogor tuh puncak kalau buat gue. Iya. Gitu kan, apalagi kalau Kebun Raya Bogor sendiri, ya waktu dulu kan jarang ada taman ya di kota Jakarta ya. Iya, jadi Jadi- mau nggak mau kita pilihannya ke situ. Jadi gue tuh waktu kecil, waktu masih SD ngeliat Kebun Raya Bogor tuh bener-bener yang baru sekali ngeliat danau bagus. Iya, terus ada jembatan gantung Ada besar. bunga segala macem Iya, yang iya, dirawat iya. gitu. Iya, ya kalau berbicara Kebun Raya Bogor memang siapa yang nggak tahu sih Kebun Raya Bogor ya hari gini gitu. Dan keindahan kawasan yang berpadu dengan sejarah di sana juga memang memiliki pesona tersendiri gitu kan. Jadi kawasan yang begitu luas terus ditambah dengan berbagai macam koleksi bunganya, ini pasti akan membuat Kebun Raya Bogor ini menjadi ikon wisata dan juga pastinya menjadi idola serta primadona bagi pengunjung yang sedang berlibur di kota hujan Bogor. Yes. Dan ini kalau ngomongin, gue inget sekarang, gue sempet beberapa tahun lalu ke Kebun Raya Bogor, biasa mau syuting, Iya. tutup. Kesorean kayak jam 4 pas setengah 5 Iya gitu. kan dia nggak bisa sampai sore ya. Akhirnya syutingnya di depannya aja, di Iya. pintu depan. Yang Yang pohon-pohon gede banget gitu. Ngeri Bo kalau ke Kebun Raya Bogor Serem. sore. Serem ya, Ini- bukan yang ngeri serem. Yang gue inget yang ikonik dari Kebun Raya Bogor adalah pohon-pohonnya gede-gede, terus hamparan rumput hijau Iya. gitu. Dan bersih ya rumputnya ya. Iya, bersih. Terawat gitu kan. Adem banget kayaknya kalau jalan-jalan walaupun siang gitu ke sana, tapi karena memang pohon-pohon di sana kan usianya juga udah ratusan tahun, terus udah pada rimbun-rimbun banget gitu. Iya. Adem aja guys. Kamu pernah baca nggak? Kamu pernah tahu nggak sih ada pepatah yang bilang katanya kalau kita ke Kebun Raya Bogor bawa pacar, jangan foto atau duduk di salah satu pohon yang ada di sana gitu. Oke. Mitosnya gitu. Nanti Mitosnya putus. Putus ya? Iya. Ini serius atau bukan sih? Katanya sih gitu. Ini bener lu pernah, gue gak pernah denger soalnya. Gue sering Ini jangan denger bawa gitu. pasangan ya? Pokoknya ada kayak pohon kembar gitu, Oh, gede. oke, ngerti Jadi gue. ada jangan lu pernah foto atau duduk bareng sama pacar lu di situ. Katanya nanti Nanti putus. hubungannya bubar ya. Iya, ya udah sekalian aja nggak usah bawa pacar ke Kebun Raya. Emang punya? Itu dia single kan. Tapi ini kalau ngomong Kebun Raya Salahnya. Bogor ini juga menjadi salah satu Ya. tempat favorit untuk warga Bogor berolahraga. Jalan sekedar jalan atau jogging atau lari itu biasanya di Kebun Raya Bogor juga. Iya, apalagi Pak Presiden kita Pak Jokowi Iya, juga benar. kan lebih seringnya memang dia stay-nya di Istana Bogor Iya, ya. dan dia suka jalan-jalan Dan ke dia situ sering juga. banget tuh kayak lari pagi membuat kehebohan. Dia lari di Kebun Raya Bogor Iya, dikerubutin, benar-benar, difotoin dia juga orang dan sering. dia dengan santainya gitu bisa lari. Ya karena memang menurut dia Bogor tuh asri gitu. Iya, benar. Itu jadi wilayah Kebun Raya Bogor sampai
apa sih itu namanya Bogor yang pokoknya yang keluar tol itu emang masih asri banget, Asri pohon-pohonnya banget banyak. memang Bogor Dan tuh adem. emang bener, jadi kalau kata temen gue orang Bogor, kalau masih gerimis itu bukan hujan. Cuman gerimis doang. Gerimis Ya. doang, itu bukan hujan. Masih cerah lah ya. Bukan. Masalah orang sana tuh bilang masih cerah gitu lah Jadi ya. kalau masih gerimis gitu yang naik motor lanjut. Gak kayak kita di Udah sini nggak udah. apa-apa, nggak berhenti, nggak usah pakai mantel segala macam, lanjutin aja gitu. Iya, Itu iya, cuman iya. gerimis. Iya. Gitu. Karena emang bener-bener curah hujan di Kota Bogor itu curah hujannya sering hujan gitu kan. Iya, makanya disebut kota hujan kan. Karena Bogor tuh gini, pagi bisa cerah banget ya kan, tiba-tiba siang hujan terus, nanti cerah lagi, Iya. malam hujan lagi. Iya, bisa begitu kayak aja gitu emang. terus gitu. Dan kalau di kita kalau hujan gitu ya, petir rata-rata palingan jumlahnya puluhan sampai ratusan, 100 apa gitu. Kemarin aku dengar di Bogor ada kerjaan di sana, orang sana bilangnya gini, kalau di sini Mbak Nuke, petir itu bisa 300 kali dalam Dihitung. sekali hujan. Ya Dihitung katanya ya. memang jumlah petir di sana lebih banyak dibanding Jadi, kota-kota lain kalau lagi Selain hujan. curah hujan yang tinggi, curah petirnya juga Iya, makanya ya. di sini kami itu udah nggak kaget. Iya, udah terbiasa. Dan udah terbiasa. kalau ngomongin tentang fenomena alam juga, selain hujan dan petir, Kota Bogor juga termasuk yang sering ini hujan es. Oh, yang iya. cuman berapa menit itu turun batu-batu es kecil. Iya, nggak kebayang sih Gitu. kita lagi hujan-hujan ke Kebun Raya Bogor ya, Bu. Sedia payung deh mendingan. Sebelum hujan, kalau ya. kalian pengen berkunjung ke Kebun Raya Bogor gitu ya, bawa payung. Tapi yang perlu dicatat itu, jadi dia tuh nggak bisa sore-sore banget. Kalau nggak salah jam 4-an tuh udah tutup. Jangan, mendingan kalian datang dari pagi, ngambil udara yang masih seger sekalian. Siang di sana juga kalau kita jalan-jalan nggak begitu panas Ya, kok. beda kok. Gitu, beda. Banyak pohon-pohon yang rimbun Pohon-pohonnya banget. juga tinggi-tinggi banget, Iya, jadi- besar-besar banget, rindang-rindang banget. Rindang Ah, ah. gitu. Tapi tetap sih kayaknya harus jaga-jaga bawa payung. Iya, tetap karena sedia payung sebelum Belum hujan. Hujan, ya. Dan Oke. kita akan bahas lebih lanjut ya, Tan. Kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang Kebun Raya Bogor. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada saya Ditan Sudiro dan Nuka Aswita juga. Kita hari ini lagi berbaju kuning Yap. karena kita lagi jalan-jalan. Kita kayak anak kembar ya, guys. Enggak, bajunya aja. Gitu, gua ngomong sama. Warnanya maksudnya. Iya. Oke, kita balik ke tema kita, itu Kebun Raya Bogor. Kita lagi jalan-jalan virtual ke Kebun Raya Bogor. Betul. Ini kalau kita berbicara atau ngomongin mengenai Kebun Raya Bogor, ini ternyata pada mulanya kebun ini tuh hanya digunakan, rencananya hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan untuk tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun pada perkembangannya pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan ini mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan terutama di bidang botani di Indonesia ya. Jadi ini awal-awalnya ilmuwan di bidang botani terorganisasi pada zaman itu di tahun 1880 sampai 1905. Dan dari sinilah lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lainnya seperti Bibliotheca Bogoriensis yang berdiri di tahun 1842. Terus ada juga Herbarium Bogoriense di tahun 1844 dan Kebun Raya Cibodas di tahun 1860. Ada juga Laboratorium Triup di tahun 1884 dan museum dan juga Laboratorium Zoologi di tahun 1894. Ya, dan ini dia ada 5 pilar kebun raya ya. Ternyata yang pertama ini ada konservasi. Nih, di konservasi ini kita bisa melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan secara ex situ atau konservasi di luar habitat aslinya. Nah, sebagai koleksi rujukan yang bernilai ilmiah tinggi, pengembangan potensi guna pemanfaatan secara berkelanjutan, serta bisa dijadikan backup penting bagi upaya pemulihan jenis-jenis tumbuhan terancam kepunahan, serta pemulihan lahan-lahan terdegradasi. Yap, dan pilar yang kedua adalah edukasi, di mana menyajikan informasi yang lebih jelas bagi pengunjung untuk meningkatkan pengetahuan di bidang botani, bidang konservasi, lingkungan, dan pemanfaatan tanaman, serta untuk merangsang tumbuh kembangnya kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan. Ya, pilar ketiga ini ada penelitian.
di mana melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang konservasi, domestik, dan juga reintroduksi tumbuhan serta botani ekonomi. Betul sekali, dan selanjutnya pilar keempat ya, ini ada wisata alam, yaitu menciptakan wisata alam yang memiliki muatan ilmu pengetahuan, sekaligus juga menyegarkan dan inspiratif untuk mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Ya, dan pilar kelima ini ada jasa lingkungan. Ini dapat memberikan dampak ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi tata air, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan juga keindahan landscape pastinya ya. Betul sekali, dan daya tarik lainnya pun dari Kebun Raya Bogor ini adanya Istana Bogor atau Istana Kepresidenan Bogor yang ada rusa kan? Betul, iya ada rusa-rusanya. Rusa-rusa kecil gitu. Nah ini tuh biasanya digunakan oleh presiden untuk menjamu tamu-tamunya seperti ngobrol santai gitu. Nah Istana Kepresidenan Bogor sendiri ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat. Yap, Istana Kepresidenan Bogor ini bermula dari pencarian orang-orang Belanda yang bekerja di Batavia, kalau sekarang kita sebutnya Jakarta ya. Dan ini terhadap tempat yang ingin mereka huni sebagai tempat peristirahatan. Akhirnya mereka beranggapan bahwa kota Batavia ini terlalu panas dan terlalu ramai sehingga mereka perlu mencari tempat-tempat yang berhawa lebih sejuk di luar kota Batavia. Sehingga orang-orang Belanda pada saat itu yakni Gubernur Jenderal Belanda G.W. Barcon van Imhoff ya juga melakukan pencarian seperti itu dan akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat yang baik dan strategis di sebuah kampung yang bernama Kampung Baru pada Agustus 1744 waktu Kampung itu. Baru namanya. Kampung Baru tulisannya ya. Iya. Orang dulu kan tulisannya Iya, gitu OE, ya. dibaca U. Jauh juga ya. Jauh. Kerjanya di Batavia, Iya. Jakarta, tapi pulang Kampung Baru alias Kampung. Bogor. Mungkin kan dulu kan nggak kayak sekarang Iya sih, Tan. tapi tetap Cepet jaraknya aja lumayan. gitu mungkin Iya kan. sih, lalu lintasnya lebih lancar yang Iya pasti dan ya. belum sebanyak sekarang mungkin. Oke, dan kemudian setahun kemudian pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Van Imhoff memerintahkan pembangunan atas tempat pilihannya itu, yaitu sebuah pesanggerahan yang diberi nama Buitenzorg yang berarti bebas masalah atau kesulitan, bebas masalah atau bebas kesulitan ya. Beliau sendirilah yang membuat sketsa bangunannya dengan mencontoh arsitektur Blenheim Palace, yaitu kediaman dari Duke of Marlborough. Ini ada di dekat kota Oxford di Inggris. Dan ternyata penamaan Buitenzorg sendiri ini termasuk wilayah perkampungan di sekitarnya yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Nah, Gubernur Jenderal Belanda yang waktu itu tercatat sebagai orang yang sangat rajin. Dia ini orangnya rajin banget, dia ini membangun gedung tersebut walaupun hingga masa dinasnya berakhir dia masih tetap ngebangun gedung tersebut. Namun Van Imhoff belum bisa merampungkan bangunan yang menjadi cikal bakal Istana Bogor ini. Ya, lalu Van Imhoff juga digantikan oleh Jacob Mussel dan pembangunan tempat di Buitenzorg ini tetap dilanjutkan dengan mempertahankan gaya arsitekturnya. Tapi pada tahun 1750-an sampai 1754, Istana Kepresidenan Bogor ini mengalami rusak berat pada masa pemberontakan Perang Banten di bawah pimpinan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Nah, akhirnya pasukan Kiai Tapa ini menyerang dan membakar kawasan Kampung Baru dan mengakibatkan bangunan Buitenzorg rusak parah. Setelah perang selesai, pemerintah kolonial Belanda akhirnya memperbaiki bangunan tersebut dengan tidak mengubah gaya arsitekturnya sama sekali. Oke, dan akhirnya sejak saat itu dari masa ke masa bangunan yang kini menjadi Istana Bogor ini terus mengalami perbaikan dan juga perluasan. Tetapi pada periode tahun 1817 sampai 1826, istana ini ditambah kompleks kebun yang saat ini dikenal dengan Kebun Raya Bogor yang diresmikan pada 18 Mei 1817. Udah lama berarti bangunannya. Nah, Kebun Raya sendiri didirikan oleh seorang guru besar bernama C.G.C. Rainworth yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Urusan Pertanian, Kerajinan, dan Ilmu-ilmu di Hindia Belanda. Namun, musibah datang kembali. Jadi pada tanggal 10 Oktober 1834 ada gempa bumi yang mengguncang istana tersebut sehingga mengakibatkan rusak berat. Ya, sudah berbagai upaya ya penyelesaian dan penyempurnaan atas istana terus dilakukan. Dan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob Duijmeijer van Tuyst
di tahun 1851 lah, sampai 1856 ini, akhirnya bangunan lama yang terkena gempa itu dirobohkan dan dibangun kembali menjadi bangunan baru satu tingkat dengan mengambil arsitektur Eropa abad ke-10. 9. Gitu. Dan pembangunan baru ini selesai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahuut de Montague di tahun 1856 sampai 1861 hingga pada tahun 1870 Istana Windsor ditetapkan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal Belanda. Panjang ya sejarahnya ya. Panjang ya. Oke. Pantesan aja pohon-pohon di sana udah gede-gede, tua-tua ratusan makanya. tahun umurnya. Dan kemudian 18, coy. pada masa penjajahan Belanda, Istana Kepresidenan Bogor ini memiliki fungsi utama sebagai tempat peristirahatan. Namun sejak tahun 1870, Istana Bogor menjadi kediaman resmi Gubernur Belanda. Nah, sejak saat itulah tercatat sekitar 44 gubernur jenderal Belanda yang sempat menghuni istana tersebut. Jadi dengan Tjarda van Sauer sebagai yang terakhir, gubernur jenderal yang terakhir. Namanya susah ya. Fun ya. Lalu pada masa pendudukan Jepang, istana berubah menjadi salah satu markas militer sehingga bangunannya tidak terawat. Sayang banget waktu itu. Namun setelah masa kemerdekaan Indonesia, sejumlah agenda penting berskala internasional digelar di Istana Bogor. Di antaranya adalah sebagai tempat konferensi 5 negara pada tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 1954. Selain itu, ada juga Forum Jakarta Informal Meeting yang membahas konflik Kamboja pada tanggal 25 sampai 30 Juli 1988. Terus ada juga pertemuan para pemimpin APEC, ini juga pernah digelar di Istana Bogor pada tanggal 15 November 1994. Nah, karena itulah fungsi istana jadi berubah ya, menjadi kantor urusan kepresidenan serta menjadi kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Betul sekali, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang loh, untuk saya baru Istana tahu. Bogor ya. Rusak, terus karena kebakaran, waktu itu kampung barunya dibakar. Iya, terus kerusuhan. terus ke gempa bumi. Gempa bumi. Ada lagi akhirnya dirobohkan, dibangun ulang tanpa merubah gaya Betul, arsitekturnya. terus kan sempat dijadikan markas militer juga pas kependudukan Iya, Jepang. betul. Jadi udah banyak pengalaman yang dilalui oleh Istana Bogor. Kalau dia bisa ngomong tuh. Saya udah tua. Saya udah ngeliat banyak hal gitu kali ya. Kalau kamu bisa punya kasat mata, banyak yang kamu bisa lihat. Katanya gitu. Ampun. Di Istana Bogor gue nggak tahu sih seremnya kayak gimana sih. Iya, tapi itu sih. ini juga ya kalau dipikir ikan istananya. Terus kebun raya kan sebagai ibaratnya sebagai taman kan ya. Iya, dan itu kan Gede bisa besar dan nggak besar jauh kan banget. jaraknya. Iya, emang pintunya sebenarnya agak sebelahan. Jadi bisa lewat belakang apa pintu apa samping gitulah, pokoknya bisa tembus Ya. ke istana gitu. Iya. Tapi gue jujur baru tahu sih kalau itu udah Tua banget ya. setua itu. Jujur Li sih. Sanesnya ya. Maksudnya kayak nggak nyangka ternyata dari tahun 18-an loh. Heeh. 18-an bayangin. 44 gubernur jenderal Belanda Iya, pernah di sana. 1851. Tan kita masih di awang-awang apa di mana ya tahu Belum tuh, Tan. dipikirin kita Belum ya. dipikirin, mak bapak kita Oke. belum muncul. Betul. Oke, kita bakal bahas lagi tentang kebun raya Bogor. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya. Ya, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kembali kita lagi ya. balik. Yes, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Ya. Indonesia lebih baik bersama dengan kami, Dynamic Duo berwarna kuning. Dan masih membahas Kebun Raya Bogor dan Ya. juga Istana Bogor, Istana Kepresidenan Bogor ya. Iya, karena itu ternyata berkaitan banget selain emang Berkaitan. tempatnya bersebelahan. Iya. Ternyata sejarahnya emang Panjang. dan bersamaan sejarahnya Bersamaan. gitu kan. Betul. Jadi guys, Bogor dan Istana Bogor tuh Kebun Raya Bogor. ya Yes. kayaknya punya pintu yang langsung bisa tembus gitu. Karena emang nempel kan Nempel lokasinya. memang. Jadi memang selain terdapat Istana Kepresidenan Bogor, di Kebun Raya Bogor juga terdapat beberapa spot atau tempat-tempat keren nih guys yang bisa dibilang memiliki ceritanya tersendiri ya. Ini ada beberapa spot menarik wisata Kebun Raya Bogor. Yang pertama ada Taman Teisman. Tulisannya Teisma. TJSMANN. Kalau bahasa Belanda sama kayak Mazes gitu Iya, kan ada Mazes. J-nya juga. Iya, jadi pakai ya penulisan zaman dulu lah guys ya. JS. Taman Teisman ya. Taman yang dibangun pada tahun 1884 oleh Dr. Melchior Trup
Trup sebagai bentuk penghargaan kepada Johannes Elias Teisman atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Kebun Raya Bogor. Pada zaman Belanda, pada saat itu ya, Taman Teisman ini dibuat sebagai taman mawar yang bergaya Prancis dengan mengikuti pola taman formal Eropa yang ditata secara simetris. Nah, di pusat taman ini berdiri tegak nih sebuah tugu peringatan bagi Teisman yang terbuat dari batu granit yang khusus didatangkan dari Berlin, Jerman. Letak taman ini berada di dekat Taman Bambu dan Makam Kuno Belanda, dan dari Taman Teisman juga pengunjung ini dapat melihat Istana Bogor dari jarak yang bisa dibilang cukup dekat. Yap, Gitu. dan selain itu ada juga yang namanya Taman Sujana Kasan. Oke. Jadi di dalam Kebun Raya Bogor itu banyak taman-taman. Iya, spot-spotnya beda-beda. Ini Taman Sujana Kasan ini merupakan taman yang letaknya paling jauh dari pintu utama Kebun Raya Bogor. Taman ini memiliki kekhasannya tersendiri karena Taman Sujana Kasan ini menyuguhkan pemandangan yang lumayan apik. Karena di sana kita bisa menikmati indahnya bunga dengan penuh warna di taman ini. Dan kita bisa swafoto, selfie, berfoto-foto di atas permukaan bunga-bunga tersebut yang bunganya itu ada bentuk garudanya. Ih, cakep ya. Gitu. Dan selain itu ada juga air mancur hingga sungai kecil yang bisa dilihat di tengah taman. Nah, tapi kalau menelisik ke belakang lagi gitu ya, sejarahnya Taman Sujana Kasan ini dibangun pada tanggal 18 Mei 1985. Ini sebagai penghargaan terhadap Sujana Kasan, salah satu seorang kurator di Kebun Raya Bogor pada tahun 1949 sampai 1959 yang kemudian menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor, yaitu periode tahun 1959 sampai 1969. Ya, selanjutnya ada Taman Meksiko. Wah, namanya keren ya. Meksiko. Nah, jadi Taman Meksiko ini merupakan taman koleksi tanaman kaktus. Wah, aku suka banget nih. Yang terdapat di Kebun Raya Bogor. Taman ini berisikan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang jumlahnya lebih dari 100 spesies seperti agave, yucca, kaktus, dan tumbuhan sekulen lainnya. Duh, gue suka banget sama sekulen. Gue gak tahu sekulen yang mana. Nanti gue kasih tahu. Nanti ceritain ya. Di mana sebagian besar koleksi taman ini didatangkan dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ya. Taman ini juga terlihat indah sekali dengan berbagai macam jenis tanaman kaktus yang memang banyak digunakan sebagai tanaman hias. Hal ini karena memang tanaman kaktus memiliki bentuk yang indah akibat dari penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan aslinya. Tetapi tidak hanya tanaman nih, kalau di Taman Meksiko ini juga terdapat bebatuan besar yang semakin mencirikan kondisinya seperti di padang gurun Meksiko. Iya, tapi dengan tanaman-tanaman dari Amerika Tengah berarti nggak jauh dari Meksiko juga tuh. Nggak jauh, cuman Wilayahnya warnanya masih bisa berubah-berubah kalau sekulen itu. Oh, sekulen tuh tipe tanaman yang... Dia tipe di kaktus, kaktus tapi dia menyerupai kayak, tahu nggak sih kamu bentuk-bentuk bunga? Nah ini nih. Oh, oke, iya, kaktus tapi ada bentuknya, apa bentuk Kalau daunan kaktus gitu kan ya? yang berduri. Tajam-tajam. Kalau dia bisa kayak bunga warna-warni. Tapi tipenya jenisnya kaktus ya? Jenisnya sekulen. Kamu tuh suka jenis sekulen karena mudah mengurusnya ya? Jangan bilang enggak ya? mudah. Enggak ya? Punya gue sebanyak itu mati Enggak semua. ya? Kirain nggak perlu sering-sering dikasih air, baik-baik aja enggak ya? Iklimnya mungkin di Bogor sama Bekasi beda. Oke, Bekasi. Sorry, beda bos. Bogor sepanas-panasnya guys, ada dinginnya. Iya. Di Bekasi, gue pikir dia bisa hidup gitu. Beda, nggak ada. Kaktus pun nyerah, tanaman sukulen pun nyerah ya di Bekasi ya. Gue agak-agak trauma ya, sebenarnya gue suka tanaman. Tanaman itu nggak murah loh, mahal. Dan ngurusnya juga mahal ya, repot ya. Repot. Oke. Itu gue punya puluhan dulu Hancur di rumah. semua, mati. Nanti gue kasih lihat ke lu fotonya. Oke, dan selanjutnya di Kebun Raya Bogor ada juga yang namanya Taman Akuatik. Jadi Taman Akuatik ini merupakan taman koleksi Kebun Raya Bogor yang berisikan beragam tanaman berhabitat di air, seperti tumbuhan air tergenang, tumbuhan air mengapung, tumbuhan air terendam sempurna, tumbuhan air campuran, dan tumbuhan tepi air. Lingkungan kolam bukan berarti memiliki struktur yang nggak nyaman ya, bukan berarti becek dan kotor juga. Jadi di Taman Akuatik, pengunjung bisa menemukan pemandangan kolam yang bersih, tertata rapi, sejuk dan indah. Selain itu, dengan adanya pohon besar di tengah-tengah taman, ini akan membuat pengunjung bisa menikmati kerindangan pohon tersebut.
Ya, selanjutnya kita bisa menemukan juga ada monumen Lady Raffles ya. Tugu Lady Raffles ini terletak tidak jauh dari pintu utara Kebun Raya Bogor. Bangunan tugu ini memiliki dena lingkaran yang menyerupai gazebo atau bangunan terbuka dengan 8 buah pilar yang mengelilinginya. Di bagian tengah terdapat tugu yang berbentuk persegi dengan ornamen berbentuk cawan di atasnya. Pada tugu tersebut itu juga terdapat kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang merupakan hasil karya Olivia Madamne sendiri. Nah, Lady Raffles atau Olivia Madamne ini adalah seorang istri dari Sir Thomas Stamford Raffles ya, seorang letnan gubernur Inggris di Pulau Jawa yang bertugas pada tahun 1811 sampai 1816. Tugu Lady Raffles ini juga untuk mengenang istrinya yang meninggal dunia pada 20 November 1814 di Bogor pada usia 43 tahun dikarenakan menderita penyakit malaria. Olivia Mariamne ini memperkenalkan reformasi sosial kepada masyarakat Jawa saat Raffles menjabat di Hindia Belanda. Yap. Duh, usianya masih muda ya, 43 tahun guys. Seumur lo ya? Enak aja lo. Lu, jelas tuan lu Ditan. Oke, dan selanjutnya ternyata di Kebun Raya Bogor ini ada juga Museum Zoologi. Jadi selain memiliki berbagai koleksi tanaman dan suasananya yang natural, alamiah banget, Kebun Raya Bogor juga memiliki museum fauna. Jadi di dalamnya terdapat beberapa kerangka dan jenis binatang yang diawetkan, seperti binatang burung, serangga, ikan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah hewan mamalia terbesar di dunia, yaitu paus biru. Kita bisa menemukannya di sana. Museum Zoologi sendiri didirikan pada tahun 1894 dan ini digagasi oleh J.C. Koningsberger, yaitu seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang merupakan salah satu tokoh perintis dan pengembang Kebun Raya Bogor pada masanya. Si Mr. J.C. Koningsberger ini Jerman ya dia ya. Jerman. Ini dia mengumpulkan beberapa koleksi museum dan sebagian besar ini berasal dari negara Indonesia dan sisanya ini diambil dari koleksi beberapa negara di dunia lainnya. Ya, selanjutnya yang tadi aku juga pernah bilang di awal, Kebun Raya Bogor ini identik dengan jembatan gantung. Yes. Ini ada jembatan gantung ya guys. Spot lain yang juga terkenal banget nih di Kebun Raya Bogor adalah jembatan gantungnya. Jembatan yang satu ini bisa dijadikan spot bagi para pengunjung untuk bisa bersuah foto gitu kan, selfie-selfie. Karena memang di sana terdapat ada 2 jembatan gantung di Kebun Raya Bogor ya. Pertama ada di dekat Taman Meksiko yang ada kaktus-kaktus itu. Dan kedua lebih dekat dari Rumah Anggrek atau Jalan Kenari. Kabarnya juga nih kalau jembatan gantung ini berwarna merah, berdiri tepat di atas Sungai Ciliwung, bener banget. Bisa. Kalau dulu zaman sekolah tuh masih airnya masih jernih. Kalau sekarang mungkin gue nggak tahu deh warnanya. Sungai Ciliwung kan emang dari sana juga. Iya, alirannya Banget, iya. masuknya ke situ gitu. Tapi agak-agak ngeri karena kan ya goyang-goyang Iya, gitu kan. jembatan gantung pasti goyang. Kayaknya kalau yang nggak bisa ketinggian jangan Gue coba-coba. takut ketinggian, tapi Nanti kalau lu lihat pusing lurus deh. gue bisa. Jadi lihat lurus aja. Jangan Terus lu jalan. berarti lihat jangan bawah. nengok-nengok bawah. Gitu. Pegangan kanan kiri. Kalau itu lu bakal gimana efeknya? Kalau lihat bawah jadi pusing. Aduh, pusing gitu jadi kayak mau jatuh, perasaan kita Perasaannya. kayak mau jatuh. Iya. Makanya harus lihat lurus, fokus lurus aja jalan terus. Jangan ke bawah, tan di bawah ada buaya tan. Ya, wih. Buaya ketemu buaya, kayak gitu. Tan di bawah ada buaya tan. Eh, Udah sorry. nggak usah, gue juga buaya. Iya, ini Gua pawangnya. ekspor katanya. Yap, itulah dia tadi ada beberapa spot yang bisa kalian dikunjungin ya. tuju ya, bisa Iya. foto-foto juga. Bisa buat memenuhi feed Instagram Yes, kalian. buat mungkin. konten. Buat konten. Sekarang Dijelasin kan taman ini. taman ini Yeah. gitu ya kan. Apalagi sekarang anak-anak TikTok ya. Semua dikontenin sambil Iya, joget. jadi bisa bikin konten edukasi mungkin di Kebun Raya Bogor ya. Iya, karena tadi kan spot-spotnya udah kita kasih tahu dan sejarahnya juga ya. Ya, Mudah-mudahan betul bermanfaat sekali. untuk kalian tentang Kebun Raya Bogor nih Itulah guys. dia tadi jalan-jalan virtual kita ke Kebun Raya Bogor. Yap, jadi kepengen padahal deket ya. Dan kita bakal balik lagi habis ini dengan informasi menarik lainnya tetap Yap. di HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai
Indonesia. Balik lagi sama Nuke dan Ditan. Yes. Yap, ini kita udah nggak bahas soal virtual Kebun Raya Bogor. Tapi tadi kan kita udah bahas banyak banget tuh dari sejarah pembangunannya Kebun Raya, terus Istana Bogor Kita juga. juga ngebahas spot-spot yang ada di Kebun Raya Bogor. Iya. Ternyata ada banyak taman-taman di sana. Taman-taman, iya. Ada Taman Mexico. Kayaknya tuh kayak bakal jadi taman favorit gue deh nanti kalau balik. Karena tanaman itu gue suka. Tanaman sukulen itu ya. Iya, sukulen, kaktus gitu. Dan memang terawat hobi. lu mungkin bisa belajar cara ngerawatnya di sana. Udara. Tanaman Udara itu susah-susah gampang emang. Udara, Tan. Yap. Dia memang butuh panas tapi juga butuh udara yang Sejuk agak ya? lembab. Iya, nggak Oke, bisa dan yang terlalu gersang. Terus ada ini juga Museum Zoologi. Zoologi, Gue penasaran paus sama- biru, paus biru. Iya, ada paus biru yang diawetkan. Gue penasaran Iya. sebenarnya. Ya kan, ada di sana. Gede banget itu. Gede banget pastinya. Terus jembatan gantung, ya kan? Wah kalau Ditan sih kayaknya Favorit nggak lo ya? usah naik tuh. Lurus Gaya-gayaan gua, lo. bisa. Gue Takut biasanya ketinggian juga. kalau kayak lewat jembatan gitu gue yang duluan. Jadi supaya nggak ditakut-takutin. Gitu Gue ya. yang duluan lewat. Kadang tuh yang suka iseng gitu ya kalau kita jalan sama teman atau saudara-saudara gitu. Dia udah nyampe deket ujung duluan, kita masih di tengah. Dan itu kayak Iya, digoyang-goyangin ayo, gitu. ayo. Gue gitu. ngebayangkan itu sekali gede banget ya di bawahnya ya sungainya ya kan. Terus kedengeran suara kayak debu air ngalir itu kan bikin kita deg-degan Aliran gitu. sungai. Ini jangan sampai jatuh ini kalau jatuh gimana? Tapi sebenarnya kalau menurut gue Kebun Raya Bogor tuh bisa jadi tempat healing yang enak sih. Karena yang lo bilang tadi ada suara sungai, aliran sungai. Enak lagi banyak suara sungai itu. taman. Ijo-ijo gitu. Kita nggak lihat bangunan. Ide bagus. Jangan-jangan abis ini kita healing apa? ya kelamaan healing hilang nanti. Duitnya yang hilang. Iya gitu kan. Kebun rayanya sebentar. Ah. Udah nih jajan Iya, keliling soalnya di sekitar Bogor. situ banyak kuliner juga. Kuliner enak-enak lagi guys ya. Ada Aduh, batagor Bogor. enak deket Iya. situ. Gue tahu banget tuh. Terus ada Martabak juga. ada makaroni. Iya, martabak sama ada makaroni bakar ya. Panggang. Sorry makaroni bakar. Iya. Itu gede banget lagi kemarin gue Iya, dapet. makaroni. Ada yang kecil kok. Gue dapet dikasih yang gede. Iya, ada makaroni panggang juga deket situ. Roti unyil. Oh iya. Roti Iya kan? unyil malah sebelumnya kan keluar tol. Ya setidaknya deket lah. Ya, Lu mau kemana-mana deket situ tuh banyak pusat jadi kulineran pengen. enak. Jadi pengen. Tuh kan, yuk healing abis itu hilang duitnya. Hilang deh. Udah kita nggak ngomongin Bogor lagi nih Ya, guys. kita ngomongin ini aja olahraga. Betul, kita punya berita dari olahraga Ya, Indonesia. Kalau kemarin kan ini perhelatan MotoGP. Ya, udah gitu selesai kan, udah nih. selesai. Nah, sekarang kita ngomongin tentang badminton, bulu tangkis. Olahraga favoritnya Indonesia Ya, kayaknya. olahraga Karena yang kita jago banget. jago banget. Kayaknya Indonesia badminton itu masih bisa kita andalkan. gitu. Sangat bisa. Ya kan? Ha-ha. Sangat-sangat karena banyak banget menyumbang prestasi yang luar Betul. biasa Kalau- kalau dari cabang olahraga badminton. Kalau ngomongin badminton tuh gue inget sempet 4 tahun apa 3 tahun kalau nggak salah nggak ada prestasi. Sempet Empat ya? kayak juaranya cuma 1 gitu, nggak juara semua. Ya, Terus ya. sempet lah 3-4 tahun kayak wah ini ada apa, ada masalah apa nih dengan badminton Indonesia. Tapi sekarang ternyata kayaknya udah balik normal dan udah regenerasi juga. Yap. Udah banyak pebulu tangkis muda juga. Ya yang punya kemampuan, punya kualitasnya Ya. juga nggak kalah dengan yang seniornya kemarin. Yes, Gitu. bener banget. Ini kayak kemarin di All England, kemarin gue sempet kaget sih. All England ini kalau nggak salah malam tayangnya. Iya. Ini kok, di luar negeri. Iya. Malam-malam semangat banget main bulu tangkis. Nggak, mereka kan di sana nggak ini guys. Ini beda jam. Beda jam. Makanya. Iya, ini kita mau ngomongin badminton ya, Tan. Yap. Ada debut Fikri dan juga Bagas di All England gitu. Debut pasangan ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana ini tampil memukau dalam pergelaran All England 2022. Tampil untuk pertama kalinya dan tidak menjadi unggulan, tapi siapa sangka Bagas dan Fikri sukses meraih gelar juara. Yap, Bagas dan Fikri sebutannya Bakri. Bagas Fikri. Bisa. Ini mereka sendiri yang mau. Menarik ya? Jadi ditanya sama wartawan Indonesia pas di Inggris sana. Jadi maunya dipanggil dengan sebutan apa duetnya? Bakri. Gitu. Oh, kayaknya sih kode tuh. Apa? Toko roti? Enggak Bakery. kok kode siapa tahu dapat sponsor dari Bakri Group gitu. Oh iya bisa Bakri, Bapak Abu Rizal Bakri ya. Tokoh itu ya. Tokoh nasional Ya ya. kan bisa jadi kan, bisa bisa jadi. Oke, jadi ya. si duo ganda putra Bakri dari Indonesia yakni Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Bagas dan Fikri ini berhasil meraih juara setelah sukses menaklukkan pasangan The Daddies, yaitu dari Indonesia sendiri, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dalam laga All Indonesian Final All England 2022. Ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 lalu.
Dan duel dari Bagas Fikri versus Hendra. Ini nih duet Ahsan Hendra nih disebut The Daddies karena mereka sudah berusia. Usianya itu 35-an, sesaya sebenarnya usianya. Kenapa disebut The Daddies ya? Jadi udah senior banget si Ahsan sama Hendra ini. Dan pada partai puncak, All Indonesian Final ini berjalan sangat sengit dan menghibur. Permainan agresif Bagas dan Fikri dilawan oleh kecerdikan dan dari Ahsan dan Hendra yang udah berpengalaman juga mereka kan. Bagas dan Fikri akhirnya sukses menundukkan seniornya yaitu Ahsan dan Hendra dalam pertandingan 2 game yang berakhir dengan skor 21-19 dan 21-13. Yap, kemenangan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi Bakri atau Bagas dan Fikri yang baru saja melakoni debutnya di All England tahun ini ya. Tidak hanya itu, dalam perjalanan hingga menjadi juara All England 2022, Bagas dan Fikri juga sukses menaklukkan sejumlah pemain top. Ya, wow, bener banget. Keren. Dan Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana ini mengawali perjuangan di All England 2022 dengan melawan sesama ganda putra Indonesia awalnya, yakni Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erich Yoce Yakob Rambitan. Mereka menghadapi sesama wakil Indonesia, kemudian Bagas dan Fikri mampu menang dengan 2 game langsung ya, 2 set langsung yakni 21-18 dan 21-19. Usai menyingkirkan Pramudia dan juga Yeremia pada babak 32 besar, Bagas dan Fikri ini kemudian bertemu nih dengan pasangan unggulan 8 asal Malaysia, Ong Yew Sin dan juga Teo Yi ya pada babak 16 besar. Laju mengesankan Bagas dan Fikri akhirnya berlanjut. Mereka berhasil menaklukkan pasangan negeri jiran tersebut dalam pertarungan 3 game yang akhirnya berakhir dengan skor 24-22, terus 13-21 dan 21-17. Lalu pada perempat final mereka berjumpa pasangan juara dunia 2021 sekaligus unggulan ketiga All England 2022 asal Jepang, yakni ada Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Walaupun memang sempat kehilangan di game pertama di angka 16-21, namun Bagas dan Fikri melakukan comeback dan akhirnya berhasil menang dengan skor 21-16 dan 22-20. Kemenangan atas ganda putra Jepang itulah yang mengantarkan Bagas dan Fikri maksudnya kok Fitri ya, ke semifinal All England 2022 dan jumpa dengan senior mereka di pelatnas PBSI yang juga unggulan pertama ini ada Marcus Fernaldi Gideon dan juga Kevin Sanjaya Sukamulyo. Terus akhirnya bertemu dengan senior, Bagas dan Fikri juga berhasil merebut game pertama dengan skor 22-20. Akan tetapi Marcus dan Kevin ini membalas pada game kedua sehingga Minions ini berhasil menang dengan skor 21-13 dan di game penentuan Bagas dan Fikri kembali memberikan performa yang cukup solid bisa dibilang sehingga mereka berhasil mengalahkan Marcus dan Kevin dengan skor 21-16. Yap, hingga akhirnya di final Bagas dan Fikri berjumpa kembali dengan senior mereka yang juga peringkat kedua dunia yakni Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Yang istimewa tentang ini senior Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, saya sempat baca artikel bahwa jadi para juniornya itu kalau lagi latihan itu bisa latihan juga sama si Hendra. Si Muhammad Ahsan dan si Hendra ini. Kan biasanya senior ini ya punya latihan sendiri gitu kan, punya porsi latihan sendiri. Tapi mereka nih humble banget sehingga mereka juga kalau di tempat latihan sering memberikan ujangan atau masukan kepada junior-juniornya. Nah akhirnya kemenangan Bagas dan Fikri dalam ajang All England ini akhirnya menambahkan prestasi gelar juara Indonesia di All England. Bagas dan Fikri menjadi pasangan ke-12 Indonesia yang mengoleksi gelar ganda putra All England. Nah dari 22 gelar nomor ini untuk total ada 49 gelar Indonesia di All England. For your information, Indonesia ini untuk pertama kalinya mengirimkan wakil ke All England pada 1956 waktu itu. Dan gelar pertama Indonesia di All England ini didapat pada tahun 1959. Nah, sepanjang 66 tahun Indonesia ini total telah mengumpulkan 49 gelar juara All England. Banyak ya? Banyak banget guys. Memang kok bisa dibilang kan cabang olahraga bulu tangkis kita tuh yang masih bisa kita unggulkan lah gitu ya. Dan itu gue masih salut sih sama si Bakri ini, Bagas dan Fikri karena mereka berhasil ngalahin 2 seniornya, si Marcus dan Kevin. Si Minion. Iya, si Hendra juga bisa kalah sama Muhammad Ahsan. Salut banget sih sama Bakri ini. Kayak ini senjata andalan baru dari ini kuda tim hitam Indonesia. nih, bisa dibilang kuda hitamnya bener. dari Indonesia nih badminton Indonesia. Kadang-kadang suka gitu kan, di awal mereka tidak diperhitungkan. Aduh siapa sih Bakri gitu.
baru nih gitu kan. Biasanya suka gitu kambing Iya. hitam nih, apa kuda hitam. Tahu-tahu bisa melaju, Bo. Ya, karena kalau Gitu. permainan badminton nih salah satu olahraga yang musuh tuh nggak tahu. Jadi musuh belum bisa nebak permainan lu. Iya, nanti bakal kayak gimana nih? Dia mainnya dua kayak gimana nih? Ya, Jago ganda apa putra enggak ini. nih? Nah, Kalau itu kita dia. kasih bola gini dia bisa balikin apa enggak gitu. Mungkin si Bakri ini tipe yang begitu ya? Iya, Yang belum tidak bisa tertebak. belum ketebak di awal. Betul, gitu. karena kan emang jam terbangnya belum tinggi juga. Jadi kalau misalnya mau mempelajari permainannya dari YouTube misalnya belum banyak. Iya, Gitu. iya, Sedangkan iya, si Marcus Kevin udah banyak banget kan. Iya, kan Mau, dibilang. mau Makasan sama Hendra Iya. juga udah Prestasinya udah nggak bisa nggak usah diragukan lah setidaknya Yap. gitu. Kita udah tahu kualitasnya permainannya mereka gitu kan. Nah itu tadi ya mungkin dari sini kita jadi belajar kali ya. Jangan melihat orang dari luar dulu. Oh iya, meskipun mungkin orang baru prestasinya belum banyak. Kayak gini, kenalan dulu. Oh ya. iya. Ya kan bener orang baru nih prestasinya belum banyak, jangan di underestimate, jangan Iya, diremehkan. diremehkan. Karena Iya, karena bisa orang terlalu ngalahin gampang semua. meremehkan sih ya guys gitu. Tapi lo suka main badminton nggak? Ya main dengan yang tidak Kita punya tuh- teknik yang khusus ya. Jadi itu kalau- mah bisa. Katanya itu gini, kalau di Amerika Latin itu setiap anak cowok itu pasti bisa main bola. Pasti bisa nendang dengan teknik bagus, Yap. bisa dribble dengan teknik bagus. Kalau di Indonesia pasti bisa main bulu tangkis. Ya walaupun tekniknya Pasti. salah-salah, yang penting itu kok nggak jatuh. Pasti kita bisa main Iya pasti. badminton. Tapi lumayan sih guys, itu kan bisa jadi olahraga juga kalau kamu nggak daripada nggak ngapa-ngapain kan di rumah gitu sama orang tua, sama saudara, Atau adik nggak kakak. kalau kan sekarang lagi berangin nih, ya udah main sama angin kan balik. Sian ya. gua Ting, sama gak ada Dita. temen. Iya. Kasihan juga sih tapi mainnya sama angin ya Allah. Dita lu curhat banget Tan. Gitu, kasihan main gak punya temen jadi mainnya sendiri. Gitu. Oke, itu tadi berita dari si duet Bakri ya Iya, kan? Bagas dan Fikri. Bagas dan Fikri. Ya. Kita masih akan balik lagi dengan informasi lainnya ya guys ya. Untuk kalian yang masih bersama kami, jangan kemana-mana, Ya, tetap tetap di stay Hai tune. Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai. Kita balik lagi si kuning-kuning. Masih bersama kita Dynamic Duo Kuning Yap. di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Kita barusan udah ngebahas tentang Kebun Raya Bogor, berkaitan sama Istana Sejarah Istana Bogor. Iya, panjang banget tuh. Terus taman-taman atau spot-spot Ya. menarik yang ada di kawasan Kebun Raya Bogornya. Terus nggak ketinggalan kita juga tadi udah ngebahas prestasi dari atlet bulu tangkis Bakri. ganda putra Bakri, Bagas dan Fikri, Fikri. yang berhasil mengalahkan seniornya yaitu Hendra dan Asan dan juga Marcus dan Kevin The Minions dikalahin loh sama dia. Oh, keren kan. Bisa dibilang kuda hitam baru Yes. nih dari dunia olahraga badminton Indonesia. Bener banget, dan kita masih mau membicarakan mengenai prestasi dari orang Indonesia yang berhasil go internasional. Wah, ini keren sih Ya. karena yang kayak gini-gini nih yang perlu diapresiasi gitu loh ya. Betul. Kalau tadi dari segmen olahraga, sekarang kita mau membahas dari segmen modeling. Fashion. Fashion ya kan. Gitu Ini ternyata ada beberapa model-model Indonesia yang sudah berhasil go Ya, internasional. setahu gua sih dari 90-an, 80-an, 90-an tuh udah ada, banyak pasti ya? ada. Iya pasti ada. Nah, yang memang ternyata di Indonesia nggak kedengeran jenjang karirnya, tahu-tahu udah langsung melesat di Ya, luar betul. gitu. Salah satu lokasi yang tempat model Indonesia banyak bekerja dan juga nyari pengalaman tuh Hong Kong kalau dulu. Kalau dulu. Ah. Kalau sekarang kayaknya lebih kayak ke Eropa Iya atau dong. Hollywood gitu ya. Karena memang kancah dunia modeling di sana kan memang masih lebih dilihat gitu Ya, loh. dan sekarang kan juga kalau di dunia modeling kayak di Eropa sama di Amerika tuh lebih nyari muka yang berbeda-beda. Iya. Lebih unik, yang Iya, unik-unik, tuh dicari. mungkin gitu. kalau di Indonesia gini, yang begitu jadi model. Bisa jadi di Kadang-kadang sana. kan netizen gitu ya, tapi di sana dicari. Ya, karena unik. Unik gitu loh, Gitu. apalagi dengan ciri khas sebenarnya kalau kulit khas orang Indonesia kan sawo-sawo mata, Tanning. eksotis gitu ya, yang mereka cari di sana. Iya, karena Susah. mereka kulitnya pucet-pucet. Pucet, iya gitu. Oke, kita akan ngebahas mengenai model Indonesia yang berhasil go internasional nih. Jadi baru-baru ini dunia permodelan Indonesia ini digemparkan oleh model-model muda yang berhasil terjun ke runway Pekan Model Bergengsi Internasional. Nah, hal ini tentunya mengharumkan nama Indonesia juga. Dan sekarang tuh udah mulai banyak model Indonesia yang lenggak-lenggok di runway rumah mode ternama di luar negeri, di dunia pastinya ya. Bahkan ada juga model yang turut andil memeriahkan ajang Paris Fashion Week. Paris
Fashion Week. Paris Fashion Week maksudnya editan Iya, gitu kalau ya. orang Prancis kan nggak baca S. Ngomongnya enggak, S-nya dihilangin, Paris Fashion Week gitu. Oke, nah terbaru dan menghebohkan ini adalah berita mengenai Nafa Salvana. Mahasiswi DKF Unicom yang berasal dari Kerawang ini melakukan debut modelingnya di Milan Fashion Week. Wow, hal ini juga merupakan langkah awal yang luar biasa karena berhasil debut runway pertamanya langsung di ajang bergengsi Milan Fashion Week Ya, gitu. MFW. MFW. Nah, ini- Tetapi selain Nafa Salvana nih ternyata terdapat beberapa model asal Indonesia yang juga udah sukses melenggang di pekan mode bergengsi dunia. Ya, ini kalau ngomongin Nafa Salvana kan dia Milan Fashion Week ya. Nah, ini ada juga Raihan Fahrizal, model asal Kota Bandung, Jawa Barat. Ini sempat menghebohkan Indonesia pada pertengahan bulan Juli tahun lalu karena dirinya berhasil menjadi model pria Indonesia pertama yang berpartisipasi dalam runway Yves Saint Laurent. Susah nih, Yves. Bener gak sih? Yves. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, ya kan? Laurent. Dan ini Laurent. tentunya bukan hal yang mudah ya buat dia ya, karena usianya juga masih 20 tahun waktu itu kan. Dan Raihan mengaku dia dikirim dapat email dari agensi di Paris langsung. Kemudian dirinya casting langsung di Paris dan berhasil terpilih untuk tampil di runway YSL Men's Spring Summer 2021 atau Yves Saint Laurent ya. Dan ini berlangsung pada 14 Juli lalu di Pulau Isola della Sentosa, Venesia, Italia. Susah emang kalau ngomong bahasa sana ya. Venesia itu Venice. Venice gitu. Yang selanjutnya kita punya nama Rizal Rama. Nah, di tengah keriuhan Paris Fashion Week 2022 kemarin ada nama seorang model Indonesia juga nih yang akhirnya mencuri perhatian. Nah, dia adalah Rizal Rama. Model kelahiran Surabaya ini berjalan dalam 2 show di salah satu helatan fashion terbesar dunia tersebut. Dia juga merupakan satu-satunya model pria yang berhasil melenggang di Paris Fashion Week 2022, tetapi sebelumnya melenggang di Paris Fashion Week 2022, Rizal Rama ini juga turut andil dalam London Fashion Week dengan gaun brand Simon Roca. Roha. Enggak ya? Enggak dong, Roca. Simon Roha. Simon Roca. Enggak tahu lah, pokoknya begitu ya guys. Oke, nah ini kita balik ke nama pertama nih, Nafa Salvana. Ini viral, nama Nafa Salvana saya juga sempat baca. Jadi dia tuh viral karena kisah perekrutannya unik dia. Kenapa? Nggak disangka, ini gue pernah cerita ditemuin di warung pecel lele itu loh. Ini orang ya. Oh, Dia anak si Unicom. Nafa Jadi dia Salvana. anak Unicom Bandung. Iya, Asalnya tahu. Karawang. Iya. Iya, dia Tahu. direkrut di warung pecel lele, kebayang nggak? Emang udah rezekinya kali ya. Iya. Ini faktor keberuntungan yang nggak bisa dipungkiri. Iya, memang dia kebetulan kadang-kadang ketemu agensi lagi jalan sama modelnya, makan di warung pecel lele, ketemu dia, ya udah. kayak nih bagus nih kayaknya. Iya, bisa Gue nih jadiin anak buah gue nih, anak model Kayak baru. bisa nih jalan-jalan lenggak-lenggok nih. Lenggak, mukanya ngejual nih Iya, kayaknya. itu dia. Jadi perempuan asal Karawang kelahiran 1999 ini berhasil melakukan debut modelingnya di Milan Fashion Week. Dia itu yang unik tentang dia itu dia masih kuliah saat ini, dan alasan kenapa dia waktu itu percaya-percaya aja pas direkrut di warung pecel lele karena dia kenal salah satu modelnya. Jadi karena dia kenal salah satu model, jadi agensinya bawa model cowok lagi iseng makan. Oh, Terus gitu. dia kenal model cowoknya, jadi dia percaya-percaya aja pas diwawancara. Ternyata langsung. Iya, ada ya fotonya. kan? Waduh, keren gue cari namanya. Jadi penasaran. Oke. Oke, selanjutnya ada Lara Sekar. Lara Sekar ini memulai karir modelingnya di agensi Native Models Indonesia. Kini dirinya menjadi bagian dari agensi Paris yaitu Fabrica Milano dan agensi New York Ford Models. Wah gila, keren banget sih ini. Sebagai model, fotonya sudah banyak dipajang di majalah fashion bergengsi seperti Vogue Amerika, Vogue India, Inter, atau View Jerman, dan juga Sun London. Ya. Keren banget ya. Selain itu sekitar tahun 2017 lalu Lara Sekar juga berhasil melenggang di Paris Fashion Week mewakili rumah mode bergengsi YSL. Yves Saint Laurent. Tadi susah banget ya. Yves Saint Laurent. Sorry. Laurent. Pokoknya mereka tuh di belakang pasti Agak gitu. nggak dibaca gitu. Ah, Dibaca tapi nggak Louis Vuitton. Vuitton. Iya kan tulisannya Louis Vuitton. Vuitton. Iya, dibaca Louis Vuitton. Louis Yes. Vuitton. Ya bukan Louis ya, Louis. Ya, Louis. Pembacaannya gitu ya. Aduh, susah emang orang. Dan ini selanjutnya ada yang namanya Devita Ravani. Jadi
Ini meskipun namanya mungkin masih terdengar asing ya, tetapi model asal kota Brebes ini berhasil go internasional di dunia permodelan. Jadi dirinya berhasil bergabung dengan agensi model internasional yaitu Why Not Models di Italia. Dan dirinya juga pernah tampil di pagelaran busana internasional dari mulai Milan Fashion Week 2019 hingga Paris Fashion Week 2020. Dan dia juga bahkan memeragakan busana dari beberapa brand juga nih, beberapa brand mode terkenal di dunia ya. Salah satu adalah Dolce & Gabbana. Nah kalau itu Dolce & Gabbana. Bener bacanya, sesuai ya? Sesuai Ya, tulisan. karena itu kan AIWO. Iya, Dolce Gabbana. Beda kalau pembacaan Dolce Gabbana. Tuh. Dolce Gabbana. Iya, udah jangan diulang ya. Daripada kita nyebut Louis Vuitton. Vuitton. Louis Vuitton. Belajar baca jadinya. Ya gue belajar, gue sampai nyari kata ini. Bener kan cara bacanya gitu? Louis. Jadi Bukan Louis. Louis pakai E, Louis Vuitton. Vuitton. Pakai W, Vuitton gitu. Oke. Tong. Oke. Kita daripada belajar kayak gitu ya guys, mulut kita emang mulut Indonesia Susah lidahnya sebenarnya guys. mulutnya kayak gitu, Udah artikulasi. monyong-monyong masih salah pengucapannya. Artikulasi itu susah sebenarnya. Pronunciation kita kayaknya masih harus belajar banyak. Iya, vocabulary masih berantakan kayaknya. Iya guys, tapi hari ini kita nggak berantakan kok untuk nemenin kalian semua Iya, pokoknya. thank you loh udah nemenin kita The Dynamic Duo, The Yellow Dynamic Duo berdua ya. Iya, udah sejam aja kita udah Kita tadi udah ngajak Yellow. jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, lihat-lihat Istana Bogor juga Ya, gitu kan. Gitu. Jadi kalau kalian yang mau healing gak usah jauh-jauh Tapi ke hati-hati Kebun ya, Raya Bogor. jangan kelamaan nanti bukan healing tapi hilang. Duitnya. Ya, habis. Habis guys, anak sekarang tuh healing, Iya, duit lu hilang. Iya, healing-healing mulu, sembuh Iya. enggak? Iya. Oke, kalau gitu kita pamit mundur. Jangan lupa nih protokol kesehatannya ya guys, 6M-nya. Menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mobilitas, menjauhi kerumunan. dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama apa? Disahkan dulu. Buffalo guys. Gathering is not good for you guys, Oke. jangan ya. Luka Azuta pamit undur diri Kita ya. sendiri juga pamit undur diri, kita ketemu lagi on another session of High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. Yeay.